jiwaku telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku.
yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan. Kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasihmu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Amin. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan bersama-sama untuk membacakan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu saya dengan kasih saya undang kita bangkit berdiri semua. Mari kita sama-sama untuk
menyatakan pengakuan iman GBI. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita serahkan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang memelihara kami sampai saat ini. Dengan penuh kerinduan Tuhan, kami datang di hadapan pada saat ini. Memberi hati kami, hidup kami Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menguduskan seluruh hidup kami Tuhan, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan dengan penuh kerinduan kita akan pujian ini. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu. Benar Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan bila kami ada, sadar bila ku ada, semua hanya anugerah Tuhan. Anugerah
karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita katakan punya keyakinan dalam Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari angkat pujian ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan sama-sama pujian ini. Ku tahu. hidupku Amin. adalah penyembahan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, kita menyatakan
Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Hidupku adalah persembahan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan saat ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sampai saat ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau lihat setiap hati kami. Engkau menguji setiap hati kami. Engkau tahu seluruh hidup kami. Biarlah kami mau hidup memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami angkat hati kami. Kami persembahkan seluruh pujian bagi-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan, untuk pengagungan bagi-Mu. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Lawat kami Tuhan pada saat ini. Katakan kuasa-Mu sama Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kau tahu kelemahan tubuh kami. Kau tahu kelemahan dalam hidup kami. Kau mau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan merawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan. Berbicara di hadapan Tuhan saat ini. Karena Tuhan setia mendengar setiap ungkapan isi hati kita di hadapan. Bulu yang patah tak akan dibuang Tuhan. Hati yang hancur akan diingat Tuhan. Setiap air mata kita
ditampung dalam kirbat-Nya Tuhan. Dan yang menyatakan saat ini, Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau ajaib, Kau mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyatakan saat ini bahwa Tuhan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap kami Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan bersama. Kau Allah yang besar, amin. Kau lihat setiap tangan-tangan terangkat di hadapan-Mu Tuhan Yesus, untuk menyatakan Tuhan penghormatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita nyatakan saat ini, Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Dan saudara-saudara berberi bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami agungkan di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami suka memuji Tuhan di tempat ini bersama umat-umat-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bergerak di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan berbahagia orang yang takut pada Tuhan. Mari katakan sama-sama. Berbahagialah orang yang takut padanya. Amin. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya.
katakan berbahagialah orang yang takut padanya. Amin. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat berkatmu hari ini, besok dan selamanya. Mari sama-sama kita katakan curahkan berkatmu, curahkan mujizatmu, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidup, curahkan kasihmu, curahkan kuasamu, curahkan kemuliaanmu, oh Yesusku. Tuhan akan mencurahkan berkatnya saat ini. Mari sama-sama katakan berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati, katakan dengan iman, amin, hari ini, esok dan selamanya. Mari sama-sama katakan curahkan berkatmu, curahkan mujizatmu, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku, curahkan kasihmu, curahkan kuasamu, curahkan oh Yesusku. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita menyatakan saat ini bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia akan curahkan berkat-berkatnya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mari sama-sama katakan curahkan berkat, curahkan mujizatmu, amin, curahkan kedahsyatanmu di dalam dalam hidup, curahkan kasih-Mu Tuhan. kasih, Haleluya. curahkan Kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Lagi curahkan berkat, curahkan mujizat, amin, kedahsyatanmu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari nyatakan sama-sama, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Sekali lagi katakan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Masih memuji Tuhan, amin. Saya rindu kita lihat satu-satu di kanan kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Haleluya. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tak berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan, amin, segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban,
Dengan iman kita menang, amin saudara. Kalau saat ini yang dalam kelemahan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, berikan kita kesembuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan sama-sama. Masyurkan segala bangsa, makanya dengan imanku berbenah, Dia Allah sumber Keajaiban haleluya. iman Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kekuatannya serta terdengar, dengan imanku berbenah, Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Kekuatannya bersama terdengar, dengan imanku berbenah. Dan katakan, dengan imanku berbenah. Haleluya. Dengan imanku berbenah. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Bagi jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apa konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, ya. Orang-orang yang tidak bertobat akan menerima maut. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Wahyu 20 ayat 15. 3, 2, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang membawa anak, boleh dibawa turun ke lantai 1 di ruang Daud. Nanti akan didoakan dan akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi mengalami Tuhan pada malam hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa biar Tuhan menumbuhkan benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini. Sungguh Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sungguh Dia baik. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Lebih lagi dari awal katakan. Satu hal yang ku rindu, rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada amin 1000 hari di tempat kayak memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan perlahan, dengan iman-Mu katakan, lebih baik, lebih baik, amin, satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Saya rindu jemaat Tuhan saja sambil mengangkat tanganmu. Kita katakan buat Tuhan kita. Lebih, amin. Memuji-Mu Tuhan pada malam hari ini, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu buat Tuhan kita. Katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
haleluya. Kami menikmati hadirat Tuhan. Engkau hadir di tempat ini melawat kami melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami tahu Tuhan Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan kami tahu kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau rindu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini dan berbicara Roh Kudus dalam hati kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi informasi, tetapi menjadi sarana transformasi dalam kehidupan kami. Kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Hidup kami diubahkan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, lebih keras lagi. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita ada kembali di tempat ini. Dan tema untuk bulan Juni adalah berbicara tentang keluarga. Ya, tema bulan Juni berbicara tentang keluarga. Jadi selama bulan Juni ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia datang ke tempat ini, maka kita akan banyak berbicara tentang keluarga. Karena tema-temanya memang adalah tema-tema keluarga. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang anak muda loh, kalau keluarga, apa kabar kami? Tenang saja, kalian juga adalah calon-calon orang yang akan berkeluarga. Jadi bagus mendengarkan firman Tuhan supaya sejak dini sudah tahu seperti apa keluarga tersebut ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Kita buka bersama dalam Yosua 24 ayat ke-15 dan kita akan baca bersama-sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya dengan hormat saya minta untuk kita bangkit berdiri dan kita akan baca satu ayat ini. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan bacakan satu ayat saja ini. Yosua 24 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana mengenai sebuah keluarga dapat bersehati, berdoa bersama. Tapi sebelum ke sana saya akan kasih tahu dulu cerita kenapa ayat ini kemudian bisa muncul. Dan dari situ kita bisa tahu. Ya. Nah, mengapa ayat ini ada? Jadi ayat ini ceritanya gini. Ayat ini adalah ayat di mana Yosua sudah menjadi tua. Dan kondisi waktu itu seluruh orang Israel sudah berhasil menduduki sebagian besar tanah Kanaan. Jadi kalau nanti baca dari Yosua 13 sampai 22 itu berbicara tentang pembagian-pembagian tanah pusaka. Ada sebagian yang sudah direbut, ada sebagian yang masih diperjuangkan. Tapi sebagian itu sudah diduduki ya, oleh orang-orang Israel. Dan Yosua yang memimpin masuk ke dalam. Nanti di ayat yang ke-23 dikatakan Yosua telah menjadi tua. Jadi waktu Yosua dia kumpulkan semua bangsa Israel, saat itu dia sudah menjadi tua. Nah, kalau kita tahu Yosua adalah orang yang berumur 20 tahun ke atas yang waktu keluar dari Mesir masih hidup. Kita ingat cerita tentang 12 pengintai. Ya, di sana dikatakan sama Tuhan semua orang yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir yang sudah melihat tanda-tanda tapi tetap tidak percaya mati di padang gurun. 40 tahun mereka berputar dan hanya 2 orang yang masuk. Berumur 20 tahun ke atas, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua masih hidup, bahkan memimpin bangsa Israel masuk ke sana. Jadi ini adalah momen di mana bangsa Israel akan mulai menikmati tanah Kanaan. Ya, akan mulai menikmati apa yang ada di tanah Kanaan. Nah, pada saat itu Yosua tahu bahwa dia sedang harus mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena seringkali
Ingat, mereka akan mulai menikmati. Makanya kadang-kadang tantangan terbesar bukan hanya pada saat kita dalam tekanan yang berat, tetapi pada saat kita dalam kenyamanan. Di situ juga sebenarnya ada tantangan. Makanya Yosua kumpulkan semua orang itu, hati-hati. Kita akan mulai masuk ke dalam zona menikmati tanah Kanaan. Hati-hati, jangan sampai engkau jatuh karena kenyamanan. Sore hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Ada banyak contoh di Alkitab yang berbicara kalau jatuh pada saat, bukan pada saat ditekan, tetapi pada saat kondisinya sedang nyaman. Ya, hari-hari ini iblis suka menggunakan kenyamanan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Makanya pesan pertama sore hari ini, hati-hati, jangan sampai kenyamanan kita berkat dari Tuhan malah menjauhkan kesetiaan kita daripada Tuhan. Ya. Makanya untuk itulah juga Yosua mengumpulkan bangsa Israel supaya mengulang kembali, re-announce, ya, mengumumkan kembali kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah Israel. Dan kalau kita mau tahu di Sikem, tempatnya ini di Sikem kejadiannya. Dan di Sikem inilah pertama kali Abraham menerima janji tanah perjanjian. Nanti baca dalam Kejadian 12. Itu di Sikem, di tempat yang sama Yosua mengumumkan kembali. Di Sikem ini juga Yakub membuang berhala-berhala keluarganya. Ingat ya, Yakub waktu keluar dari Laban, ada satu istrinya, dia bawa terafim. Terafim itu sebenarnya patung berhala. Jadi dibuang di sana. Yakub membuang semua berhala keluarganya dan menyatakan bahwa dia hanya akan menyembah Tuhan Allah Israel. Di Sikem juga inilah bangsa Israel memperbaharui hukum Tauratnya. Diingatkan kembali akan hukum-hukum Tuhan. Dan di tempat ini juga Yosua mengingatkan kembali akan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena mereka sudah masuk zona nyaman. Kayak sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan zona nyaman. Boleh lihat samping kiri kanannya bilang hati-hati zona nyaman bro. Ya, hati-hati. Bisa membuat kita jatuh. Orang jatuh bukan hanya dalam saat tekanan, tapi juga dalam zona nyaman. Ya, ada lagunya kan? Ya. Nah, nggak akan nyanyi ya, tenang aja. Karaoke-nya bukan itu. Ya, nah, kita lanjut lagi. Nah, saya akan memberi penekanan pada kalimat terakhir di ayat yang kita baca. Ya, di kalimat terakhir dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kata tetapi aku. Unik ya, Yosua memulai dari dirinya. Yosua tidak mulai dari tetapi istriku. Oh enggak, tetapi tetanggaku enggak. Dia bilang tetapi aku, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kepemimpinan keluarga dilakukan melalui teladan, bukan kekuasaan. Yang mengerti katakan amin. Kita sebagai orang tua, sebagai orang yang mendidik anak, harus memimpin keluarga melalui teladan. Itulah kenapa Yosua mulai dengan kata-kata tetapi aku dan teladan selalu dimulai dengan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada banyak prinsip kepemimpinan dalam keluarga, bahkan dalam kepemimpinan pada umumnya yang sering dilupakan orang. Banyak orang ingin memiliki pengaruh sebelum memiliki teladan. Ingat, kepemimpinan itu berbicara tentang pengaruh. Tetapi banyak orang ingin memiliki pengaruh, ingin memiliki posisi, jabatan, tetapi tidak memiliki keteladanan. Nah, di sini banyak orang lupa mengenai teladan. Padahal Alkitab mengatakan pengaruh yang sejati lahir dari kehidupan yang lebih dahulu diteladankan. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya Yosua waktu dia ngomong tetapi aku dan sisi keluargaku, Yosua bukan orang yang NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Karena kita tahu cerita tentang Yosua, bagaimana dia setia sama Musa, keluar dari tanah Mesir sampai masuk tanah Kanaan, sampai dia meninggal dia tetap setia sama Tuhan. Dia memberi teladan yang betul-betul, bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya berbicara, dia beri teladan. Makanya dengar baik Bapak Ibu, kepemimpinan di dalam sebuah keluarga harus dimulai dari kemampuan kita untuk mengatur dan memimpin diri sendiri. Bukan mengatur orang lain dulu, tetapi bisa mengatur diri sendiri. Banyak orang mau atur orang lain, codok sama orang lain, tapi dia tidak lihat dirinya, bisa gak diatur dirinya sendiri. Bapak Ibu jangan salah, biar pendeta juga. Biasa kadang-kadang kita salah. Ya, saya jujur, minggu lalu saya berbicara tentang hikmat, betul ya?
Hikmat dan kepekaan. Bapak Ibu tahu? Hikmat dan kepekaan. Saya masih ingat sekali. Hari Sabtu malam. Saya makan sate babi beserta kacang-kacangnya. Hari Senin pagi kita bicara tentang hikmat. Di situ kaki saya sudah mulai nyut-nyut. Hari Senin masih bisa beraktivitas, tapi masih nyut-nyut. Selasa mulai pincang jalannya. Hari Rabu sudah pincang jalannya, asam urat naik. Kenapa? Tidak berhikmat makan. Gak bisa ngatur diri sendiri masalah makanan. Ya. Ingat, kepemimpinan dalam keluarga harus dimulai dari kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Bukan untuk mengatur orang lain. Tahu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Seorang ayah, seorang ibu gak bisa menuntut anaknya berdoa kalau dia sendiri gak pernah berdoa. Seorang ayah atau ibu gak bisa menuntut anaknya mencintai firman kalau dia sering menelantarkan Alkitabnya sampai berdebu, gak pernah baca Alkitab juga. Seorang ayah dan ibu tidak bisa suruh anaknya kasih masuk persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya kalau dia sendiri gak pernah lakukan. Ya. Karena anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. Ya. Anak-anak mungkin lupa nasihat kita, tetapi mereka tidak mungkin lupa pola bentuk hidup kita. Makanya penting, saya ingatkan kembali, kepemimpinan dimulai dari kepemimpinan kita mengatur, memimpin diri sendiri. Dan hari-hari ini saya mau beritahu, tantangannya lebih berat. Kenapa? Kalau anak-anak kita nggak punya teladan di rumah, maka dia akan cari teladan dari Resa Arab. Dari YouTuber, dari influencers, dari saudara kembar saya. Tahu siapa? Deddy Corbuzier. Beda nasib, kan begitu. Ya, dia akan cari dari orang-orang tersebut yang harusnya dia dapatkan di rumah melalui teladan. Sekarang waduh, apalagi namanya Mas Bahlil ya. Tapi orang itu jagoan sih saya bilang. Dia dihujat seluruh Indonesia tapi tetap berkibar dan ketawa. Tetapi luar biasa. Banyak hari-hari ini orang yang sekarang seliuran di timeline, di FYP-nya orang-orang. Dan itu bisa menjadi alternatif solusi mereka untuk menjadi teladan. Ini bahaya kalau nilainya gak sama. Untung-untung kalau nilainya sama. Kalau nilainya gak sama seperti apa? Ya. Makanya kalau orang tua tidak hadir sebagai teladan yang nyata di rumah, anak-anak akan mencari teladan pengganti. Dan kalau ini dibiarkan terlalu lama, maka nilainya akan berubah. Makanya selalu isi ruang kosong di rumah dengan teladan yang baik. Karena dengar baik, pertanyaan penting buat setiap orang tua bukanlah apakah anak saya mendengarkan saya, bukan. Pertanyaan penting buat setiap kita orang tua adalah apakah kehidupan saya layak ditiru oleh anak saya. Berapa banyak kita orang tua mungkin kasih tahu, rajin kok pergi sekolah anakku. Tapi dia selalu cerita, dulu papa sering bolos. Gak usah diceritain. Suruh anaknya, jangan kok jadi playboy. Dulu pacarnya papa, 5 bersamaan lagi. Kan bisa. Anak-anak hari-hari ini mencari teladan. Yesus menunjukkan pola yang sama. Sebelum Yesus menyuruh muridnya melayani, apa yang Yesus lakukan? Dia buka bajunya, dia ikat pinggangnya, dan dia basuh kaki murid-muridnya, dia beri teladan. Makanya Yohanes 13:15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan yang orang cari. Makanya dengar baik, hari-hari ini dunia berkata pemimpin adalah orang yang dilayani. Yesus berkata sebaliknya, pemimpin adalah orang yang melayani terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Dunia mengikir kepemimpinan dari seberapa banyak orang yang ikut dia, seberapa banyak followernya. Yesus mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang dapat belajar dari hidupnya. Dan itulah yang kita sebut hari-hari ini dengan inspirasi, teladan. Ya. Dengar baik Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita adalah di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai yang memimpin keluarga, harus kita bedakan antara kepala dan penguasa. Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 3 begini, janganlah kamu berbuat seolah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, termasuk anak-anak dipercayakan kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ingat,
Petrus membedakan antara kepala dan penguasa. Penguasa mengandalkan posisi, mengincar posisi. Pemimpin, kepala mengandalkan pengaruh melalui teladan. Penguasa menciptakan intimidasi, ketakutan. Awas, saya hukum kau tidak boleh pulang 5 hari dari rumah. Penguasa menciptakan ketakutan, pemimpin menciptakan inspirasi. Penguasa berkata, kerjakan kok sekarang juga. Tapi pemimpin berkata, ayo ikut saya sudah kerjakan lebih dahulu, saya tahu caranya. Kenapa? Dia lebih duluan mengerjakan inspirasi atau teladan. Beda. Itulah kenapa dalam kehidupan rumah tangga, Paulus menggambarkan bagaimana seorang suami adalah kepala, bukan penguasa. Efesus 5 ayat 23 berkata begini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat, suami juga bukan penguasa, tapi adalah kepala. Kepala dan penguasa itu berbeda. Ya. Kepala kita akan mengasihi tubuh, betul atau tidak? Coba ada di sini yang kepalanya perintahkan, tangan, kasih masuk tanganmu cepat ke api. Ada yang begitu. Lalu tangannya marah, dia tapek kepalanya. Oh, kok ada 2 kepribadian? Tapi saya mau kasih tahu, kalau tangan atau bagian yang lain kita masukkan ke dalam api atau kita sakiti, kepala merasakan atau tidak? Kepala juga merasakan. Itulah kenapa Paulus menggambarkan kepala keluarga dengan kepala bukan jadi penguasa. Kalau tangan terluka, kepala juga ikut merasakan saraf-sarafnya. Kepala rasakan sakitnya. Dan tubuh menghormati kepala. Ya. Makanya kepala selalu harus mengasihi tubuh dan tubuh juga menghargai kepala. Ingat, kepala keluarga bukan penguasa. Kepala harus memberikan teladan, yang mengerti katakan amin. Dan Bapak Ibu dengar baik. Saya tahu sebagai ini juga curhatan ya buat anak-anak, dengar baik. Orang tua itu selalu memikirkan apa yang harus diberikan kepada anak. Ngerti ya istilahnya kasarnya warisan. Orang tua itu selalu memikirkan apa yang saya bisa tinggalkan buat anak saya. Makanya orang tua itu banting tulang supaya ada sesuatu yang dia bisa tinggalkan. Tapi dengar baik anak-anak dan dengar baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Yang harus kita tinggalkan bukan hanya sekedar harta benda. Karena mungkin anak-anak mungkin tidak mewarisi harta benda yang banyak. Orang tua mungkin bukan orang yang kaya, mungkin warga miskin dan lain sebagainya. Tetapi dengar baik, mereka pasti orang tua harus memberikan yang namanya pola hidup dalam keseharian kita. Yang setuju katakan amin. Kita nggak warisin harta yang banyak, tapi kita bisa mewarisi pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Makanya warisan terbesar seorang ayah dan ibu bukanlah apa yang ditinggalkan ketika mati, tetapi apa yang mereka tunjukkan waktu mereka masih hidup. Makanya kamu jangan berkecil hati kalau orang tuamu tidak tinggalkan harta yang banyak. Mungkin dia tinggalkan suatu pola kehidupan yang sesuai dengan nilai firman Tuhan. Saya kenal satu orang. Ya, orang tua, dia menghidupkan, dia membiayai anaknya seorang diri. Ini seorang ibu. Ada satu hal yang dia tidak pernah lupa dalam hidupnya. Ya, mungkin karena dia orang lama, dia nggak pernah sama sekali melupakan yang namanya persepuluhan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu tahu, anaknya sampai sekarang besar, dia tetap setia. Dia ikuti pola orang tuanya. Terus setia dalam persepuluhan dan persembahan. Saya nggak sebut orangnya siapa, tapi ada, saya kenal baik orangnya. Ada sebuah pola kehidupan yang ditransfer, dan itu semua merupakan sebuah warisan. Makanya kadang-kadang orang tua berpikir seperti itu, dan anak lihat bagaimana pola hidup orang tua. Buat engkau anak-anak mungkin kau berkata, Pak, saya tidak dikasih teladan yang baik sama orang tua. Kesehariannya UFO piring terbang. Belum lagi kata-kata yang sangat puitis, tapi ada bumbu binatangnya. Ya, sangat puitis tapi ada bumbu binatangnya. Saya tiap hari mendengar itu Pak. Dipukulin, ada KDRT dan lain sebagainya.
Saya tidak merasakan teladan yang baik. Dengar baik. Engkau tidak bisa hanya berkata, kalau orang tuamu memberi teladan yang baik, kamu pasti jadi baik. Enggak. Dengar baik. Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun orang tua baik, seseorang tetap harus mengambil keputusan pribadinya sendiri. Teladan yang baik memperbesar peluang anak bertumbuh dengan baik. Sama halnya, walaupun engkau tidak mendapatkan teladan yang baik, engkau tetap bisa bertumbuh dengan baik karena keputusan ada pada dirimu. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ya. Yosua jelaskan tadi, dia berkata, Yosua berkata, tetapi aku, tahu kata aku di sana? Ya. Yosua berkata aku karena dia mengerti ini keputusan pribadinya, tidak ada masalah dengan keluarganya, tidak ada masalah dengan masyarakat, ini keputusan pribadinya. Nah, setiap kita anak juga punya keputusan pribadi. Kalau orang tuamu tidak memberikan teladan yang baik, engkau punya keputusan pribadi untuk tidak mengikuti teladan itu. Dan kalau itu teladan yang baik, engkau punya juga keputusan untuk mengikuti teladan yang baik tersebut. Sampai sini mengerti yang saya katakan? Ya. Semua kita punya. Yesus saja punya kok. Waktu dia ditinggalkan, dia ngomong, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di tempat Bapakku? Yesus juga punya keputusan pribadi. Ya. Makanya anak dengar baik. Kalau engkau memiliki orang tua yang menjadi teladan, ikuti teladannya. Ya. Kalau engkau mempunyai orang tua yang tidak bisa memberikan teladan yang baik, jangan ikuti teladan yang tidak baik. Engkau tetap punya pilihan. Pada akhirnya iman tidak diwariskan secara otomatis. Kita harus tetap memilih dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ingat baik, keteladanan orang tua itu anugerah, tetapi keputusan mengikuti Tuhan tetap tanggung jawab pribadi. Makanya tadi saya katakan, kalau nggak bisa ikuti teladan, kehidupan keluarga saya nggak ideal kak. Tunggu sabar. Alkitab juga banyak kasih contoh. Ada beberapa contoh dalam 2 Tawarik 28 ayat 29. Ada seorang tokoh namanya Hizkia. Hizkia punya ayah namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz ini raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Dia korbankan sendiri anaknya buat dewa-dewa Baal. Buat dewa-dewa bukan Tuhan. Dia persembahkan kepada dewa-dewa kafir. Tapi dia punya anak namanya Hizkia. Menjadi salah satu raja terbaik Yehuda. Anaknya. Dia nggak ikut teladan bapaknya. Dia punya keputusan pribadi. Ada seseorang yang namanya Yosia, Amon bapaknya, Manase kakeknya juga tidak memberikan teladan yang baik, tapi dia tetap punya pilihan. Dan Yosia tercatat sebagai raja yang membawa reformasi rohani besar-besaran bagi bangsa Israel. Tetap pada keputusan pribadi. Nah, saya bertanya-tanya sama Tuhan waktu membaca perikop ini, kenapa sih Yosia dan Hizkia bisa? Ada beberapa di situ kemungkinan dari apa yang saya baca dikatakan kemungkinan besar dari imam-imam, dari firman Tuhan, dari komunitas yang masih setia kepada Tuhan mengingatkan kepada dia. Nah, kadang Tuhan memberikan orang tua biologis yang terbatas, yang tidak bisa memberikan teladan yang baik. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan akan kirimkan seseorang mentor rohani, pemimpin komsel, guru sekolah minggu, gembala atau komunitas yang bisa kita menjadi teladan, yang bisa kita cari teladan di situ. Makanya gak ada alasan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sering menyediakan teladan pengganti ketika teladan utama tidak datang. Jadi dengar anak-anak baik-baik. Kalau engkau tidak memperoleh teladan, engkau harus bisa memilih mana teladan yang baik. Cari teladan yang baik. Ingat, lingkungan mempengaruhi tapi tidak menentukan. Makanya jangan gunakan dalih karena keluarga aku begini, karena mamaku begini, karena ayahku begini. Mereka mempengaruhi iya, tapi engkau tetap menentukan. Keputusan tetap ada di tangan kita masing-masing. Dan ingat, anugerah Allah lebih besar daripada kegagalan keluarga kita. Anugerah Allah akan menuntun engkau saat keputusan kita benar. Ini prinsip. Makanya dengar baik. Anak-anak yang memiliki teladan yang baik, jangan hanya kagumi, ikuti teladan tersebut. Anak-anak yang memiliki teladan yang tidak baik, jangan jadikan itu atau masa lalumu sebagai alasan untuk mengulangi pola yang sama. Di dalam Kristus, engkau bisa menjadi generasi pertama yang memulai sebuah pola yang baru. Pola yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu ada pada tanganmu, keputusanmu. Tidak ada alasan lagi. Dan saya berdoa, hari-hari ini yang kau berkata mungkin dalam hatimu, kayaknya saya belum menemukan. Saya berdoa engkau menemukan teladan yang baik. Saya berdoa engkau mampu memberi keputusan yang tepat untuk tidak mengikuti teladan yang buruk.
Buat kita orang tua, pastikan diri kita memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut lagi. Perhatikan apa kata Yosua. Ya, jadi poin saya itu cuma dari kata tetapi aku. Gitu ya. Puji Tuhan dari kata tetapi aku saya dapat 5 poin. Jadi kalau 5 poin biasanya saya 5 jam khotbah. Tapi enggak ya. 3 poinnya untung belum didapatkan. Jadi baru 2 poin. Ya. Perhatikan lagi kata tetapi aku dan seisi rumahku. Ingat. Waktu Yosua berkata tetapi aku dan seisi rumahku. Ingat. Yosua dia tidak menunggu dulu orang Israel menjawab atau serentak mengikuti suaranya. Ya. Bahkan Yosua memberikan pilihan. Kalau baca ayat sebelumnya. Yosua nanya pertama. Mau ikut enggak dengan Tuhan Allah Israel? Kami mau. Tapi Yosua pastikan lagi. Mau enggak? Kalau nggak mau ikut sana Allah yang lain. Tetapi aku, di sini kita melihat Yosua betul-betul imannya tidak ikut-ikutan. Dia tidak punya mental ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan berbahaya. Kalau kita ikut-ikutan berbahaya. Yosua tidak punya mental ikut-ikutan. Makanya dia mulai dengan kata aku. Saya nggak ikutan yang mayoritas. Setiap orang itu pasti mengikuti sesuatu. Setiap orang pasti menyembah sesuatu. Siapa yang dia sembah, itulah yang akan diikuti. Tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Pak, tapi saya kan tidak menyembah, saya menyembah Tuhan Yesus. Jangan dulu. Kalau engkau lebih mengejar uang daripada Tuhan Yesus, berarti kau sedang menyembah uang. Mungkin bentuknya gak kayak patung, mungkin bukan berhala, tetapi bisa saja ego, bisa saja kemudian keuangan kita yang kita sembah. Bisa juga pride kita yang kita sembah, apapun itu. Kita sedang menyembah sesuatu. Dan sesuatu yang kita sembah akan membentuk kita. Makanya tidak ada manusia yang benar-benar independen. Dalam hati manusia ada sesuatu yang selalu disembah. Manusia ingin menyembah atau mengikuti sesuatu. Makanya yang membedakan adalah siapa objek yang disembah. Apa objek yang disembah. Paulus pernah ngomong begini. Aku gak mau. Tolong kursornya. Nggak mau ya? Ya. Cepetan. Nggak mau. Mundur lagi. Ya. Paulus pernah ngomong dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi seseorang pasti akan mengikuti sesuatu. Jadi persoalannya sekali lagi saya katakan. Bukan siapa atau sekedar tidak ikut atau mengikuti. Tapi siapa yang kita ikuti. Dan Bapak Ibu tahu. Siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita. Siapa yang kita sembah itu yang akan kita ikuti. Dan itu yang kita sembah dia akan membuat nilai-nilai dalam hidup kita. Dan nilai-nilai dalam hidup kita itu yang akan menjadi pertimbangan dalam kita mengambil keputusan. Makanya Yosua 24 ayat 15 berkata. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan Yosua berkata di ayat terakhir, tetapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai dalam hidup kita. Dan nilai hidup kita akan mempengaruhi seluruh keputusan kita. Hati-hati. Ya. Makanya kalau kita lihat seseorang, bagaimana gaya hidupnya, berarti dia menyembah itu. Coba melihat orang yang suka menyembah uang. Kulitnya hijau, enggak ya? Bukan, jangan tegang kali. Jadi orang yang menyembah uang, dia akan menukar apapun dengan yang namanya cuan. Waktu ke gereja pun ditukar dengan cuan. Melayani pun ngincar cuan. Iya, meskipun aktivitasnya rohani, bisa dia ngincar uang. Karena yang disembah adalah uang. Dan nilainya akan ditentukan oleh bagaimana dia memandang uang tersebut. Makanya hati-hati. Itulah salah satu alasan kenapa mengenai pernikahan dan menjalin hubungan dalam pacaran. Tuhan ingatkan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 2 Korintus 6 ayat 14. 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan? Saya merasa semakin
ayatnya dibaca semakin hilang suaranya. Kenapa ini? Ada apa? Kenapa muncul ayat ini semuanya kayaknya gelisah? Bapak Ibu tahu kenapa disebut tidak seimbang? Karena dasar nilai hidupnya tidak sama. Sumber kebenarannya tidak sama. Nilainya nggak sama. Satunya 10, satunya 5. Jelas nggak seimbang. Ya. Makanya sekali lagi, apa yang kita percayai akan mempengaruhi nilai kita. Dan kalau nilai kita beda, maka dia akan menjadi tidak seimbang. Mungkin awal-awal pacaran, oh iya, tidak langsung terlihat pada masa pacaran. Tetapi nanti seiring waktu perbedaan dia akan muncul. Berbeda keputusan penting, cara bangun keluarga, cara didik anak, itu bisa berantem. Gara-gara mau masukkan anak sekolah kemana? Ke madrasah kah? Ke sekolah Katolik kah? Kemana? Ya bisa. Itu bisa masalah. Cara mengelola keuangan, yang satu 2,5%, betul ya? Yang satu 10%. Nah, kalau orangnya pelit pasti pilih 2,5%. Ya kan begitu. Ada pilihan. Termasuk dalam cara menentukan prioritas hidup akan jauh berbeda. Ya. Cara memandang Tuhan juga akan berbeda. Yang satu ngomongnya Bapa yang baik. Nah, kalau yang lainnya nggak tahu, coba cari tahu sendiri ya. Beda, cara manggil Tuhannya beda. Ya. Mungkin kau berkata, tapi Pak saya kenal orang ada menikah, dia beda keyakinan tapi bisa bertahan. Oh iya bisa. Tapi pertanyaannya bukan, jangan tanya, bisa mau bertahan, bukan. Tanya berapa harga yang harus kau bayar mempertahankan hubungan tersebut. Berapa banyak pergumulan, berapa banyak kompromi, berapa banyak konflik batin yang harus dihadapi karena berjalan dengan arah yang berbeda, karena nilainya berbeda. Tanya sama dia, bagaimana bisa aja kau baca Alkitab? Susah, kenapa? Nilainya berbeda. Hati-hati makanya Paulus sudah ingatkan, kalau nilaimu berbeda, yang kamu sembah berbeda, ini bisa gak seimbang. Nah kalau gak seimbang, konflik isinya. Makanya pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi ada penyatuan dua nilai, dua sistem yang berbeda dengan dua arah kehidupan. Nah kalau dia menyembah Tuhan yang sama, maka nilainya akan sama dan arah kehidupannya akan sama. Sampai saat ini mengerti ya? Halo? Makanya disuruh mencari orang yang seimbang, nilainya sama. Pernikahan bukan main-main. Ya. Nah perhatikan apa yang dikatakan. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Perhatikan. Suami harus mengasihi istri seperti siapa? Kristus mengasihi jemaat. Sekarang saya mau tanya, orang yang gak kenal Kristus, yang belum pernah mengalami kasih Kristus, bisa gak dia mengasihi istrinya seperti mengasihi Kristus? Gak akan bisa. Ini bukti, makanya jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Karena standar kasih yang diminta saat kita masuk dalam pernikahan bukan standar kasih manusia biasa, melainkan kasih yang meladani Kristus yang rela mati untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Iya. Bagaimana seseorang bisa mengasihi seperti Kristus kalau dia gak percaya sama Kristus dan tidak pernah mengalami kasih Kristus? Itu pertanyaannya. Gak akan mungkin. Makanya begitu ada konflik, minta cerai. Ada konflik, minta nambah. Ya, bahaya. Hati-hati. Sama, Efesus 5 ayat 22 juga berkata, hai istri tunduklah sama suami seperti kepada Tuhan. Maksudnya gini, istri tunduk itu bukan karena sikap terpaksa, melainkan respon iman kepada Tuhan. Makanya dia tunduk sama suami. Nah pertanyaan gini, bagaimana seorang istri bisa tunduk seperti kepada Tuhan kalau dia gak kenal Tuhan yang sama? Dia juga tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, betul atau tidak? Makanya gak akan bisa sama karena nilainya berbeda. Makanya sekali lagi, pernikahan Kristen bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Makanya gak cuma sekedar pakai cinta. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua orang yang sama-sama harus sudah mengalami kasih Kristus dan sama-sama menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Ini aslinya. Ya, kalau seperti ini ya, ketika fondasi sama, kasih, ketundukan yang diajarkan Alkitab sama, maka saya mau kasih tahu ini merupakan fondasi yang kuat. Tapi kalau fondasinya berbeda, yang terjadi adalah salah satu pihak akan merongrong pihak yang lain. Terus akan ada konflik. Tapi mohon maaf, bukan berarti kalau kemudian sama-sama Kristen konflik tidak ada, enggak.
Saya tidak pernah berkata begitu. Ya. Tetapi kalau kita memiliki nilai yang sama, sekalipun ada konflik, bisa diselesaikan dengan cara kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Itu. Bukan berarti kalau kita seiman kemudian tidak ada konflik. Ada, tetapi bisa diselesaikan dengan nilai-nilai yang sama. Makanya firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih yang kita rasakan, kasih yang kita berikan kepada suami istri kita adalah hasil yang kita rasakan bagaimana Kristus mengasihi kita. Dan itulah harusnya menjadi pengikat. Yosua mengerti hal ini. Yosua tahu dimulai dari dirinya. Makanya dengar baik. Keluarga memerlukan nilai dan tujuan yang sama. Agar apa? Dapat sehati dan dapat berdoa bersama-sama. Tanpa nilai dan arah yang sama, rumah tangga sulit untuk bersehati, bahkan mudah pecah. Dan nilai itu dibentuk oleh siapa yang kita sembah. Makanya Yosua berkata, saya mau menyembah Tuhan dan Yahweh, saya dan seisi rumah saya. Supaya apa? Gampang berdoa dan gampang bersehati. Oleh karena itu keluarga yang kuat dibangun oleh nilai yang sama. Dan nilai tersebut ditentukan oleh siapa yang kau sembah hari ini. Yosua mengikuti Tuhan yang benar sehingga dia memiliki nilai yang jelas. Hari ini banyak orang yang mungkin gak punya patung di rumah. Tetapi hari-hari ini banyak orang mengikuti nilai-nilai yang sedang populer. Ya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang main padel setiap hari Sabtu. Akhirnya dipaksa hari Sabtu main padel. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang liburan setiap 2 bulan sekali. Dipaksakan keluarga yang liburan padahal gak punya uang, ngutang. Ya kan, orang yang ngutangin lihat, dia belum bayar utangnya ini, dia pergi terus liburan. Nilai-nilai seperti ini, hati-hati, masuk. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ingat, ayat ini berbicara tentang sistem nilai yang dianut, bukan keserupaan secara fisik. Karena kalau dikatakan secara fisik, ya, maka Deddy Corbuzier mirip saya, kan begitu. Ya, pakai jas, ini kan kayak dunia. Tapi bukan itu yang dimaksudkan berubahlah, jangan menjadi serupa adalah jangan menganut sistem nilai yang dianut oleh dunia ini. Kita harus punya nilai-nilai dalam kerajaan sorga. Itu yang harus kita download, itu yang harus kita punya sama-sama. Nah, jangan sampai nilai hidup kita baik secara pribadi kemudian berpengaruh ke keluarga dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Makanya selalu perhatikan siapa yang kita sembah. Karena apa yang kita sembah akan membentuk nilai kita. Dan pastikan hari-hari ini engkau menyembah Tuhan yang benar. Yesus Kristus namanya, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tahu salah satu tantangan yang dihadapi oleh Yosua dalam perikop yang kita baca adalah bagaimana dia harus menghadapi suara mayoritas. Ingat waktu dia berkata tetapi aku dan seisi rumahku, orang lain belum milih, dia sudah milih duluan. Makanya harus hati-hati. Nilai-nilai yang baik dalam keluarga bisa dikikis oleh nilai-nilai mayoritas. Dan perhatikan yang dihadapi Yosua juga sama. Dia menghadapi orang yang mayoritas. Mungkin ada banyak orang di sana yang tidak suka dengan kehidupan Yosua. Karena Yosua lebih memilih perkenanan Tuhan ketimbang kehilangan penerimaan manusia. Makanya Yosua berani sebelum orang mendeklarasikan dia kemana. Yosua berani duluan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua tidak pernah takut menyatakan arah hati yang disembahnya. Dia gak perlu suara mayoritas untuk mendukung keputusannya secara pribadi. Dia gak perlu suara orang lain untuk menyatakan bahwa dia setia kepada Tuhan. Yosua lebih takut kehilangan perkenanan Tuhan. Itulah kenapa Yosua sampai akhir hayatnya dilindungi dengan hebatnya oleh Tuhan. Yosua siap jadi minoritas melawan seluruh bangsa Israel. Kalau orang Israel milih Allah lain, Yosua siap jadi minoritas. Yosua siap mempertahankan imannya. Itulah pentingnya keluarga yang kuat tidak dibentuk oleh tren yang sedang viral. Tetapi dibentuk oleh pribadi yang lebih dulu berkata, aku sudah memilih Tuhan. Dan pilihan itu tidak bergantung pada orang lain. Tapi bukan berarti kita gak peduli sama kata-kata orang loh ya, bukan. Artinya begini, kalau kita diperhadapkan antara dua pilihan, takut pada manusia atau memilih Allah, pilih Allah. Kalau hari-hari ini engkau dilihat kanan kiri, semua angkatanmu sudah semua menikah, kau belum menikah.
Karena sudah dibicari begitu terus, kita turunkan level kita. Siapapun diterima. Berbeda keyakinan pun diterima. Halo? Amsal 29 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi percaya kepada Tuhan apa? Dilindungi. Dengar baik. Kalau ada tekanan-tekanan seperti itu, percayalah. Saat engkau pilih Tuhan, Tuhan yang akan bela hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Saat engkau diperhadapkan oleh tekanan dari suara mayoritas, tapi engkau berkata, Tuhan yang akan bela hidupku. Aku menyatakan aku setia pada Tuhan. Dengar baik. Tuhan sendiri akan campur tangan bela hidupmu. Dan dia akan perlihatkan sama orang. Saat engkau memilih dia, Tuhan akan turun tangan. Saya mau karaoke sedikit. Boleh diputar lagunya? Ya, sama munculkan teksnya. Saya karaoke 5 jam ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ya. Ini lagu dari Opa Niko Notoraharjo. Dan saya senang sekali lagu ini. Karena lagu ini mengingatkan kita semua bahwa saat kita memilih Tuhan, Tuhan yang akan bela hidup kita. Bisa? Ya. Selamat mendengarkan suara saya yang bagus. Nanti kita akan nyanyi sama-sama. Boleh liriknya? Ya boleh yang nyanyi, yang tahu lagunya silakan juga menyanyi bersama-sama dengan saya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Kita nyanyi sama-sama yuk lagu ini. Allah yang bela hidupku, kalau engkau pilih dia. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Oke, sudah, nanti lanjut terus ya, nggak selesai. Baik. Allah yang bela kita, yang setuju katakan amin. Saat kita mau berada di pihak Tuhan, saat kita mau memilih Tuhan dalam hidup kita, Allah yang bela. Ya. Paulus juga pernah mengalami hal yang sama dalam Galatia 1 ayat 10. Dia berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya berdoa sore hari ini, kita semua sore hari ini yang hadir, engkau adalah hamba-hamba Kristus. Maka hiduplah sesuai dengan nilai firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Baik kita sebagai pribadi, kita sebagai kepala keluarga, ingat hal ini, jangan sampai kita lebih peduli pada kata orang ketimbang perkenanan Tuhan. Saat kita lebih peduli pada perkataan orang lain, maka kita akan mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Tapi saat kita percaya pada perkenanan Tuhan, kita lebih memilih perkenanan Tuhan, maka kita akan selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku. Itu yang akan kita cari, dan itu yang jauh lebih penting dari segalanya. Kenapa? Karena ketika takut akan Tuhan menjadi lebih besar daripada takut ditolak manusia, tekanan sosial kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena yang backup kita namanya Tuhan Yesus Kristus, yang setuju katakan amin. Pemain musik boleh maju ke depan.
Pada akhirnya Yosua tidak pernah meninggalkan bangsa Israel strategi perang. Ia tidak meninggalkan daftar target bangsa yang harus dimusnahkan. Ia tidak meninggalkan mereka rumus kesuksesan. Yang ia tinggalkan adalah sebuah keputusan yang menjadi teladan buat kita semua sore hari ini. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan yang benar, Allah Israel. Perhatikan, Yosua tidak berkata kami akan beribadah pada saat keadaannya mendukung. No, ia tidak juga berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau semua orang setuju. No, dia juga tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau budaya kami mendukung. No, Yosua memilih beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia memilih Tuhan karena dia tahu Tuhan yang bela akan hidupnya. Sebelum bangsa itu memilih, Yosua sudah duluan memilih. Sebelum keluarga mengitu, Yosua sudah berjalan lebih dahulu. Sebelum anak-anaknya melihat hasilnya, Yosua sudah menentukan arah hidupnya. Dan sore hari ini, Tuhan sedang membawa kita ke pertanyaan yang sama. Nilai apa yang engkau akan bangun dalam kehidupanmu saat engkau berkeluarga? Atau nilai apa yang sedang engkau bangun hari-hari ini dengan keluargamu, dengan anakmu? Siapa yang sedang membentuk caramu mengambil keputusan? Perhatikan siapa yang engkau sembah. Apa yang lebih engkau takutkan? Kehilangan perkenanan manusia atau kehilangan penerimaan Tuhan? Karena akhirnya keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah hadapi badai. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki arah yang sama ketika badai datang. Arahnya yaitu Tuhan Yesus. Dan arah itu hanya bisa ditemukan ketika Yesus menjadi pusat di dalam rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik, keluarga yang sehati tidak dibangun oleh kesamaan hobi, kesamaan karakter. Tapi keluarga sehati dibangun oleh satu hati yang sama-sama tunduk kepada Tuhan. Dan jangan hanya bangun rumah yang besar, bangun mezbah yang kuat. Karena rumah yang besar belum tentu melahirkan keluarga yang sehati. Tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya akan tetap berdiri sekalipun badai datang. Karena kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang bela, yang mengerti, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita tutup Alkitab kita, siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ada sebuah pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Sama-sama katakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati. Amin. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan, kami bersyukur Tuhan atas rancangan-Mu. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan.
firman Tuhan harus menjadi nilai dasar dalam kehidupan kita. Dalam engkau memilih pekerjaan, dalam engkau memilih pasangan hidup, harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Siapa yang kita sembah? Yesus Kristus. Dan kalau kau menyembah Yesus Kristus, maka kau akan mencintai nilai-nilai kebenaran Alkitab, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berdoa sore hari ini kita menjadi orang-orang yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, dengan mudah kita akan melakukan. Tantangannya memang berat, tapi saya yakin dan percaya Allah yang bela kita. Yang setuju katakan amin. Boleh angkat kedua tanganmu, kita sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dengan keras sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kita milik Tuhan karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah beri anaknya yang tunggal. Hidup kita menjadi milik Tuhan karena firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan sore hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelum kita mulai perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu sore hari ini minta Tuhan melayakkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Sore hari ini kalau engkau mungkin mengingat kesalahanmu, atau engkau masih ada perkara dengan saudaramu, engkau minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, minta ampun sama Tuhan sore hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan berdoa dan kau juga boleh berdoa, minta Tuhan melayakkan. Bapa di surga, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong setiap kami, layakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga pada saat kami makan dan minum itu bukan menjadi dosa buat kami, tetapi menjadi pengingat kami bagaimana Engkau membayar kami lunas dari segala hutang dosa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melayakkan kami yang setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan dan anggur. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mengucap syukur kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib, memampukan kami, membuat kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami mengucap syukur malam hari ini kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kami bagaimana Engkau menebus kami dari segala hutang dosa kami. Dan ini memperingati sampai Engkau datang kembali. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa dan kami terus mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terus ubah kami Tuhan, sehingga hidup kami bertransformasi. Dan kami juga berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, menguatkan kami, menegur kami. Dan biarlah hamba-Mu berdoa sore hari ini, kami yang mendengarkan firman, tidak hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tahu Tuhan, kami tahu apa yang kami alami. Seringkali perasaan kami lebih menguasai diri kami ketimbang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kami dikuatkan, kami selalu diingatkan. Supaya saat kami nanti pulang kami tidak sama lagi seperti kami datang. Kami tahu penyikapan firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan sama-sama. Katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita semua, amin. Saya percaya kita bukan cuma menjadi pendengar, melainkan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Di depan jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh firman-Mu ajaib dan amin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dengan baik dalam hati dan pikiran kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami siap Tuhan memberikan persembahan pada malam hari ini. Kau berkati setiap persembahan kami Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Mari angkat jempolmu buat Tuhan kita, sama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan pujian ini buat Tuhan kita. Sungguh Dia baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagimu Yesusku. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Ku mengangkat tangan, amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali katakan engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan itu tiap waktu dan tiap saat. Mari lebih lagi kita mengangkat suara kita buat Tuhan kita. Sama-sama katakan buat Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lambaikan tanganmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh Engkau baik Tuhan. Pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra Dwi Epri Putra yang telah menjadi pembicara dalam ibadah sore menjelang malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dapat diperoleh melalui tim ASER di samping kiri kanan Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu Saudara mengisi form selamat datang tersebut, silakan menukarkannya di lantai dasar dengan souvenir. Dan kiranya melalui form tersebut kami dapat mengenal Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan atau kerinduan khusus yang ingin didoakan, kami menyediakan form pokok doa yang dapat diambil melalui ASER. Setiap pokok doa yang masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Dan tersedia juga basar dari Gol Sisi berupa kebab dengan harga Rp15.000. Dan mari berpartisipasi dan mendukung pelayanan yang ada melalui basar yang tersedia. Dan secara khusus juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Oleh karena itu kami mengundang, jikalau ada yang berulang tahun, mohon bangkit berdiri dan maju ke depan. Terima kasih. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Silakan maju ke depan, nanti kita akan doakan. Dan saya mohon maaf karena souvenirnya kemarin salah pesan lagi, jadi yang datang kita tidak sesuai dengan pesan. Ada lagi, silakan. Silakan menghadap sini. Nah, ada lagi yang menemani. Silakan yang bulan Juni maju ke depan. Saya minta tolong tim dokumentasi untuk foto ya, supaya kita tahu dan kita akan berikan begitu souvenirnya nanti sudah sampai. Ada lagi yang bulan Juni, silakan, jangan malu-malu, maju ke depan. Ya, ada lagi? Kita akan doakan bersama-sama. Ya, ada lagi? Jangan malu-malu. Sudah hanya 4 orang. Sudah difoto sama dokumentasi untuk dokumentasi kita. Ya, jadi nanti akan terima souvenir. Begitu souvenirnya sudah sampai. Gitu ya. Kita kemarin pesan ternyata masih salah pesanan, ukurannya salah. Gitu ya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, dalam kerajaan sorga kami menyerahkan saudari-saudari kami, saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kami yakin anugerah-Mu besar buat mereka, berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, baik itu kuliah, perkuliahan, mahasiswa, siswa, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong, biar apapun yang dikerjakan oleh kedua tangannya, Engkau buat menjadi berhasil. Angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang. Di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji nama Tuhan, demikianlah pengumuman kita untuk sepekan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Di seluruh hidup kami Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
Dengan imanmu kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Di mana pada malam hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, dari awal hingga berakhirnya ibadah kami, itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kami mengikut Tuhan, maka Tuhan yang ada di pihak kami Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang terus membentuk kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, mementingkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kami, guna kami pakai untuk mengambil setiap keputusan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Jamah kami, lawat kami Tuhan, sehingga kami diisi, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini, Engkau mengurapi Bapa. Kami percaya itu semua karena hikmat penyertaan yang daripada-Mu Bapa. Urapi setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan mereka, kami percaya Engkau yang membuka jalan dalam kehidupannya Bapa, sehingga mereka datang di tempat ini dan pulang mereka membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biar Engkau mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Engkau memberkati Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kembalikan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat, guna untuk melayani Engkau dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa khususnya berdoa untuk pelayan firman Pastor Estra yang telah membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi luar biasa dimanapun dia berada. Engkau pakai Tuhan secara luar biasa, sehingga banyak orang yang diberkati dimanapun dia berada, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Akan berdoa juga khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, mungkin dalam kesibukan, dalam sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka mengalami akan lawatan yang daripada-Mu. Bahkan Tuhan, jemaat Tuhan juga yang melakukan ibadah melalui online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan urapan yang sama, kasih yang sama, berkat yang sama, mujizat yang sama yang mereka alami di rumah mereka dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami di tempat ini, gereja GBI Oikumene, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mempercayakan gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Biar melalui gereja kami Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dibentuk dan mengalami Engkau secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga
khususnya untuk Ibu Gembala kami dalam masa tuanya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu, sehingga terus merasakan kekuatan yang daripadamu, kesehatan yang daripadamu Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami tetap kuat, sehat, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Pastor Esra, Engkau memberkati Tuhan dalam keluarga, tugas tanggung jawabnya kami percaya. Engkau yang menjamah, menyertai apa menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan yang kami percaya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan istrinya Kak Debbie kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan dalam menopang Kak Esra sehingga semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Deb. Kami berdoa dalam tumbuh kembangnya Tuhan memberkati sehingga ada percepatan, ada kuasa yang daripadamu nyata bagi Deb, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga khususnya untuk Pastor Peter, sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pada saat ini dalam pemulihan di rumah sakit kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati Tuhan segala sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang memulihkan. Kami percaya atas bilur-bilur Engkau segala sakit penyakit menjadi sembuh Bapa. Biar Engkau pulihkan sehingga bisa bersama-sama kami di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani bersama-sama dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tumbuh kembangnya kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk keluarga kami, baik yang ada di Makassar ini maupun di kampung kami masing-masing. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami di tempat ini, Engkau juga yang mengurapi setiap keluarga kami. Pagari mereka dengan pasukan bala tentara surgawi-Mu Tuhan, sehingga mereka juga tetap merasakan akan lawatan yang daripadamu, urapan yang daripadamu, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Bahkan kami juga tak lupa Tuhan berdoa, khususnya untuk gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ini, sehingga kami bersatu hati, bergandengan tangan, membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Roh pemecah belah kami hancur patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja-Mu bergandengan tangan Tuhan membawa jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk para pemimpin kami, mulai dari Presiden sampai jajaran-jajarannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan di pelosok desa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin dengan takut akan Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, yang pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya di bangsa kami ada pemulihan, di bangsa kami ada kuasa yang daripada-Mu. Ketika kami bergerak, ketika kami bersama-sama bergandengan tangan berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu yang terus melingkupi kami Tuhan, sehingga kami pulang membawa berkat damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama
lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.